bandeng yang kita sudah panen hari ini. Ini besar-besar, waduh, waduh. Bapak sabar, Bapak tidak berperi ke ikanan ini Bapak. Ikannya terlalu banyak. Ini lagi balap-balapan di pesisir pantai. Ada yang unik dari Desa Jono, Kabupaten Grobogan. Di sini tempatnya jauh dari laut, tapi terkenal dengan sentra pembuatan garam. Roda camper van berputar. Akhir pekan ini saya akan menjelajahi daerah Jawa Tengah sebagai medan petualangan. Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang terkenal akan potensi tambak ikan bandeng. Bapak, saya mau tanya ini. Bapak mau kemana? Mau balapan? Mau perang, Mbak. Mau perang ya. sama bandeng ya? Ini perang, kita bukan mau balapan, tapi kita mau panen bandeng hari ini. Dan total luas kolam yang akan kita panen ini sekitar 7.000 meter persegi. Dan total di dalam ini kira-kira ada 6.000 ekor. Banyak banget, dan ini kayaknya seru sekali karena bapaknya juga banyak dan bersemangat. Sudah kayak mau balapan, tapi balapan balapan sama bandeng. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ini kita semua sudah di bawah, terus sudah menyebar semua juga orang-orangnya yang mau panen. Kita bapak-bapak di sini dan tinggal tarik. Ini sudah mulai mengecil, kita lingkarannya dari tadi yang gede sekali, sekarang sudah mulai kecil. Jadi ikan-ikannya ini udah ada di dalam nih. Tinggal nanti dikumpulkan lagi jadi satu, baru kita angkat. Para petambak memiliki banyak cara untuk memanen ikan. Menggunakan alat tangkap jaring, salah satunya. Dengan cara ini, bandeng yang tersangkut lebih mudah dilepaskan. Jadi setelah dijaring langsung dimasukin ke dalam ini biar langsung dalam sok biar langsung ikannya itu semua pada sok. Aduh, jadi kita mau sekaligus bolak-balik. Jadi saya mau lompat ke samping dulu bentar Pak. Bentar Pak. Oke, ada. Nah, makasih Bapak. Kita mau ambil lagi menjaring ikan-ikannya sampai ke ujung sana. Dan ini sudah yang kedua. Dan ternyata kalau panen bandeng itu, kita tuh harus selain rame-rame, kita tuh harus sabar juga karena tariknya pelan-pelan biar semuanya tuh terambil ikannya. Ikan bandeng tergolong sebagai ikan payau yang mudah dibudidayakan. Pada dasarnya, ikan jenis ini dapat hidup di air dengan kondisi apapun. Kalau bandeng itu biasanya tuh dia kolam panen sama kolam pengembang biakan itu beda. Jadi ini tuh usianya sudah 4 bulan dan siap panen, makanya sudah bisa langsung dipanen. Wah, jadi memang kalau nggak pakai pengaman kayak Bapak tadi pakai helm atau pakai topi itu agak berbahaya juga. Karena bandengnya itu kalau lompat bisa kena kepala, bisa kena muka. Untungnya saya hari ini tidak kena apa-apa.
dia bandeng yang kita sudah panen hari ini. Ini besar-besar. Waduh. Ini besar ini. Besar banget. Ini besar perutnya. Kayaknya makannya banyak. Jadi ini mau dipindahin langsung biar bisa dipindahkan ke tempat lain. Nah, ini dia ikannya. Saya mau taruh di tempatnya dulu. Biasanya setelah dipanen itu langsung dibawa ke tempat pelelangan ikan. Jadi ini dikumpulin dulu, semua muter-muter sudah siap dan langsung dibawa ke sana. Bapak sabar! Bapak tidak berperi ke ikanan ini Bapak. Ikannya terlalu banyak. Ini overload. Ya sudah, Bapak saya jangan bercanda Bapak. Boleh jalan Bapak. Bapak kaget. Jalan. Dadah Pak, hati-hati. Ikuti jejak saya. Jejak petualang. Kalau tadi kita sudah panen bandeng, rasanya kurang kalau kita nggak mengolah bandeng jadi makanan khas ini. Kali ini bumbu dapur yang digunakan hanya untuk pembuatan sambal. Sedangkan ikan bandeng cukup dibalut dengan lumpur. Nah ini ikannya sudah dimasukin ke dalam seperti ini. Sekarang waktunya kita melulurkan ikannya dengan lumpur. Iya ya Pak. Biasanya tuh nanti lumpurnya ini menambah cita rasa dari ikan bandeng ini. Lumpur berfungsi menahan api agar tidak langsung mengenai daging bandeng. Indikasi matangnya ikan terlihat pada bagian lumpur yang telah mengering bahkan rontok. Sudah mulai tercium aroma-aroma yang sangat nikmat dari bandeng yang sedang kita lumuri dengan lumpur ini. Ini dia bandeng yang sudah matang. Sekarang saya mau cobain untuk membuka kulit dan serta dia punya lumpur. Jadi tekniknya tinggal dibuka aja sampai dengan kulitnya seperti ini. Lumpurnya hilang, kulitnya juga hilang. Jadi kita langsung makan ke dagingnya. Enak banget. Dagingnya lembut. Terus masih juicy gitu, jadi dia punya nutrisi nggak kemana-mana karena dibungkus pakai lumpur tadi. Dari sisi harga, bandeng termasuk ikan yang banyak dikonsumsi. Selain harganya terjangkau, bandeng memiliki kandungan omega 3 yang bagus untuk kesehatan. Itu dia keseruan kita tadi. Saya sudah ikutan panen bandeng di kolam tadi. Sampai sekarang sudah menikmati bandeng bakar lumpur. Enak banget dan seru sekali hari ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Masih menjelajahi Jawa Tengah, Grobogan menjadi destinasi saya kali ini. Kabupaten kedua terluas di Jawa Tengah ini secara geografis merupakan lembah yang diapit oleh dua pegunungan kapur. Namun, ada desa yang menarik perhatian saya. Sepintas kondisi geografisnya tidak berbeda dengan desa lainnya. Ada yang unik dari Desa Jono, Kabupaten Grobogan. Di sini tempatnya jauh dari laut, tapi terkenal dengan sentra pembuatan garam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sekilas, pengolahan garam di sini sama seperti industri garam kebanyakan. Namun, ada yang membedakan. Menariknya lagi, di sini bahan pembuatan garamnya diambil dari sumur ini. Dulunya ini adalah sumber mata air asin. Wow.
Oke, ini satu kali lagi. Tapi saya penasaran sih karena ini panas. Dan kalau dideketin emang sudah tercium aroma garamnya, tapi lebih seperti belerang sih. Belerang. Coba saya cobain dulu, Pak. Iya, aromanya ini. Cuma saya mau coba. Bapak boleh? Boleh. Boleh. Asin. Asin ya? Gurih. Asin. Bener, Pak. Asin. Diyakini air asin bersuhu panas ini merupakan hasil dari material vulkanik perut bumi. Bahkan banyak yang menyebutnya sebagai garam vulkanik. Nah, setelah air yang kita ambil di sini biasanya langsung dialiri melalui pipa-pipa ini ke dalam penampungan di sana yang namanya Brumbung untuk didiamkan selama 1 malam. Tempat penampungan sedalam 2 meter ini juga berfungsi menyaring kandungan belerang. Air yang sudah cukup dingin dapat dituang ke bambu pencetak. Ini kayaknya masih banyak dan saya lihat di sana tuh kayaknya ada ibu-ibu yang lagi panen. Pak, saya mau ikutan ibu yang panen ya? Ya, boleh. Gak apa-apa ya, Pak? Oke, semangat. Nih, saya dan ibu-ibu di sini lagi panen garam yang sudah siap untuk diambil. Nah, ini dia caranya adalah dikering. Biasanya kalau sudah selesai panen seperti ini, kan karena masih ada cairannya, biasanya nanti di sana akan ditiriskan atau dipisahkan dia punya garam dan juga cairannya. Di sini goyang-goyang juga dia punya jalan ini. Waduh. Nah, kita mau cuci garamnya dan disaring langsung dipindahkan, pokoknya dipisahkan antara air dan garamnya. Lihat tangan saya sudah penuh, Ibu. Sudah penuh dengan garam, jadi kayaknya mubazir ya kalau nggak dicobain. Coba saya cobain dulu. Asin tapi lebih gurih kalau ketimbang sama garam laut, ini lebih gurih. Dan kalau garam laut itu agak lebih pahit ya. Dari hasil penelitian, garam vulkanik dari Grobogan ini memang minim kandungan yodium. Namun beberapa kandungan mineralnya lebih baik jika dibandingkan dengan garam laut. Di antaranya adalah zinc, zat besi, natrium klorida, kalium, dan sulfur yang bisa memperkuat tulang. Dan ini biasanya 1 jam sudah kering garamnya. Jadi sudah terpisah dari airnya sama garamnya. Ini dia. Coba kita lihat airnya. Wah, itu kelihatan tuh. Dan airnya tuh keluar dari sela-sela di bawah sini. Pembuatan garam di sini tuh sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Dan dulu tuh petani garam tuh bisa mencapai ratusan orang, tapi sekarang tersisa hanya 50-an saja. Padahal jika diolah dan diberdayakan dengan baik, ini bisa jadi sumber daya alam yang potensial bagi daerah sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Garam tuh mempunyai banyak sekali manfaat untuk kehidupan manusia. Nah, salah satunya dari urusan kecantikan sampai dapur pun bisa. Dan kali ini saya mau memanfaatkan garam sebagai teknik memasak. Jadi simpel banget, tinggal ikannya digaramin, terus dibungkus, langsung tinggal dibakar kayak gini. Jadi kita tinggal tunggu dia masak, iya Bu ya? Iya. Bukan sekedar penambah rasa pada makanan, pemanfaatan garam pada teknik pemasakan mampu menjaga tekstur daging ikan agar tetap lembut. Ini sudah matang, kita mau menikmati. Ini kalau ini langsung buka aja. Ya, jadi kalau kita lihat ini masih bagus sekali, cantik dan tidak gosong. Kalau biasanya kan bakar ikan langsung gosong, ini memang garamnya ini membantu biar dia tuh tetap segar dan juga tetap terlihat seperti ini.
Mantap Bu, kayaknya ini udah matang sempurna juga. Enak, mantap. Mantap. Jadi matangnya itu merata semua, tapi tidak kehilangan dia punya minyak atau kejusiannya ini. Jadi di dalam ini masih bagus sekali. Dan teknik masak ini ternyata memang mengunci nutrisi dari ikan ini biar ikan ini tetap segar dan sehat. Enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya di pesisir utara Jawa Tengah masih berlanjut. Destinasi kali ini adalah Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Udang faname adalah salah satu hasil tambak yang potensial di Pemalang. Dan hari ini saya dan bapak-bapak di sini mau panen di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panen yang akan saya lakukan adalah panen parsial. Hanya mengambil sebanyak 15% dari total udang yang ada di kolam. Panen ini bertujuan agar pertumbuhan udang tidak tersendat akibat jumlah udang berlebih pada kolam. Kayaknya kurang rasanya kalau saya tidak coba ikut panen juga. Bapak, saya boleh ikut? Jadi saya mau cobain untuk menebarkan jala. Saya sampai punya guru pribadi banyak untuk lempar jala. Pak, kayak mana Pak? Ulang. Oh, disuruh ulang nih. Berarti saya salah tadi. Ayo kita buktikan kalau kita bisa. 1, 2. Saya bisa. Udah diangkat. Memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, udang faname cukup mudah dibudidayakan. Tak heran jika jenis udang ini jadi salah satu komoditas perairan tambak di Indonesia yang memiliki kontribusi ekspor cukup tinggi. Udangnya banyak sekali dan biasanya kalau penuh itu sampai di sini, tengah. Itu baru dibilang penuh, langsung dibawa karena kalau misalnya nggak langsung dibawa, dia tuh bisa mati dan udah nggak segar lagi. Sebagai salah satu hasil tambak potensial, udang faname masuk ke Indonesia sejak tahun 2001. Asal udang ini sendiri aslinya adalah dari Amerika Tengah. Yang saya bawa ini sama Bapak, 60 kilo. Kemana Pak? Oh, langsung. Oke. Wow. Wah, ini kira-kira 60 kilo itu langsung kita masukin ke dalam pendingin biar dia masih tetap segar. Cara ini guna menjaga kesegaran udang, karena bakteri tidak bisa berkembang biak di suhu dingin. Ice killing atau teknik mematikan udang dengan pendinginan adalah solusinya. Nah, setelah biasanya dikasih es seperti ini, selanjutnya tuh ada proses sortir. Jadi ini sudah mulai di proses sortir kita. Jadi biasanya di proses sortir ini ketemu nih kayak yang kurang bagus sama yang bagus. Nah, ini contoh yang bagusnya. Jadi kulitnya tuh lebih keras dan kokoh. Kalau ini yang kulitnya lembek atau muda. Oke, jadi udang fanamenya sekarang sudah siap untuk dipasarkan. Masih segar, masih baru banget diambil dari kolam. Jadi masih enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Udang Paname itu memang terkenal dengan cita rasanya yang enak dan juga gurih. Jadi nggak heran nih kalau harganya memang mahal. Dan sekarang kita sama bapak-bapak di sini mau mengolah udang Paname dengan cara yang sederhana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Membakar udang adalah teknik pengolahan yang paling sederhana karena mampu menonjolkan cita rasa khas dari udang Paname. Mantap, ini dia udang terakhir yang kita tusuk. Jadi sekarang sudah siap semuanya udang-udangnya untuk dibakar. Udang memiliki metode memasak yang terbilang cepat. Membakar udang tanpa mengupas bagian kulitnya akan membuat daging udang matang dengan sempurna. Kandungan protein krustasianin pada udang akan terurai saat terkena panas. Itulah yang membuat udang atau kepiting berwarna merah sebagai pertanda daging di dalamnya sudah matang. Jadi dia sudah matang udangnya, jadi udang Paname ini tidak bisa dimasak lama-lama, cukup sebentar saja karena biar tidak alot dan cita rasanya tetap terjaga, tetap manis gitu ya Pak. Sekarang kita mau cocolin pakai sambal yang sudah dibikin Bapak. Waduh, ini nikmat sekali nih. Bapak, mari kita makan. Pedas. Enak banget. Dia punya daging tuh masih lembut, gosinya masih ada, manis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Iklim pesisir yang panas di Kabupaten Tegal ternyata mampu menghasilkan nuansa kesegaran tersendiri pada aroma bunga melati. Apa ya Ibu ya? Tak heran jika daerah ini menjadi salah satu sentra produksi melati di Jawa Tengah. Ya, saya sekarang lagi mau panen bunga melati sama ibu-ibu di sini, tepatnya di Kabupaten Tegal. Biasanya yang dipanen itu yang masih kuncup seperti ini, jadi dia bakal diekspor juga dengan kuncup seperti ini, dimasukin ke pabrik juga kuncup seperti ini. Dan kalau sudah jadi bunganya kayak gini biasanya sudah tidak terpakai, tapi saya mau pakai di sini aja deh. Melati dapat berbunga sepanjang tahun, tumbuh subur pada tanah yang gembur. Makan melati, boleh Bu? Boleh. Biar mungkin makin cantik gak Bu kalau makan melati? Ya. Pahit Bu. Pahit. Ini benar-benar pahit ini mah. Tapi ada manis-manisnya sih habis ini. Tapi lebih dominan pahit. Kabupaten Tegal ini terkenal dengan melati kualitas terbaik untuk diekspor ke luar negeri. Ini ekspornya sampai kemana aja Bu? Singapura. Oh. Malaysia juga. Oh. Wah, sampai seluruh Asia Tenggara ya? Asia Tenggara. Nah, kalau untuk ekspor tuh dia seperti ini, tapi kalau yang sisanya seperti ini nggak dibuang. Bahkan yang ini tuh dipakai untuk dikirim ke pabrik untuk pembuatan teh. Kalau tadi saya sudah nyobain melati di kebunnya, sekarang kayaknya kurang afdol gitu kalau saya tidak mencoba dengan makanan khas di daerah sini. Jadi saya mencoba menambahkan melati ke dalam makanan khas, yaitu lengko. Nasi lengko, makanan khas Kota Bahari, Tegal. Begini ya. Terkenal dengan cita rasanya yang gurih dan asin.
Jadi kalau makanan khas ini yaitu lengko itu dia yang digoreng cuman tahu. Jadi yang lain ini tuh bumbu yang sudah jadi. Kayak ya tinggal diulek-ulek gitu terus nanti disatuin semuanya. Sekarang kita sudah siap makan. Nah ini sudah lengkap lengkonya. Sekarang saya mau tambahkan yang paling klimaks di hari ini adalah melati. Coba Bu, saya boleh ya? Permisi ya. Aduh, kita taruh di atasnya aja. Jadi, sabar, telan dulu ya. Jadi rasanya tuh kalau dicampur sama bumbu lengko, terus pakai lontong juga sama tadi pakai sayur-sayuran yang lain, dia tuh kayak nyaru gitu, tapi ada sensasinya tuh agak pahit-pahit dikit, cuman agak harum. Jadi ada bau-bau melatinya juga pas dimakan. Enak. Terbiasa digunakan sebagai penambah aroma, mengonsumsi bunga melati memang bukan hal yang lazim. Padahal, bunga yang masih satu keluarga dengan zaitun ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Di antaranya sebagai anti kanker dan antivirus. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tegal, salah satu kabupaten yang terletak di sudut barat laut Provinsi Jawa Tengah. Kontur alamnya yang menantang akan menjadi medan pacu adrenalin petualangan saya kali ini. Ini off-road yang tidak biasa buat saya, karena off-roadnya di pesisir pantai, tepatnya di Kabupaten Tegal. Dan saya mau ikutan keseruan serta tantangan yang akan dihadapi di medan ini. Pedal gas kembali saya injak untuk menyelaraskan akselerasi dengan mobil lainnya. Lepas dari medan pasir, rintangan selanjutnya sudah menanti di depan. Wah, cuma bisa bilang wah karena dua mobil di depan saya sudah berhasil melewati rawa-rawa. Dan ini sekarang giliran saya, itu sampai ditaring juga tali-talinya. Jadi cukup mendegangkan, tapi menarik untuk dicoba. Wah. Oke, karena semuanya sudah berhasil menyeberang, sekarang giliran saya untuk menyeberang. Dan saya tidak sendiri tentunya, ditemani Bapak. Oke Pak, kita aman ya Pak? Aman. Aman. Insya Allah. Semangat. Harus yakin. Ya, Betulan ya. Mbak, kuncinya harus yakin.
basah total sampai dia punya gas-gas juga. Bukan hanya sekedar uji adrenalin, dalam off-road diperlukan kerjasama dan kekompakan dari setiap pesertanya. Sudah berhasil! Berhasil akhirnya! Wah, senang sekali, seru banget bisa dikasih kesempatan buat ikut off-road hari ini. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.